Engkaulah hidupku selagi aku masih sehat. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Sekali lagi, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini dengan iman sudah jadi. Berikan kemuliaan bagi Bapa. Haleluya. Haleluya Bapa. Ini hidup kami Bapa, disempurnakan oleh kasih Yesus, dibarui oleh Roh Kudus. Haleluya Bapa. Kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami kepada Bapa. Kami mau Tuhan bekerja lewat hidup kami. Kami mau Tuhan berkarya di dalam hidup kami Bapa. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu menyempurnakan iman kami di dalam Kristus. Roh-Mu menyempurnakan kekuatan kami Bapa, menyanggupan kami melakukan kehendak Bapa. Haleluya Bapa. Haleluya Bapa. Ini kami Bapa, kami mau dipakai Tuhan. Oh, selama hidup, selama kami sehat, kami ingin menyenangkan hati Bapa kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, benar Bapa. Sebentar kami mau dengar kebenaran-Mu. Kami tahu kebenaran-Mu yaitu firman Tuhan yang kami mau dengar. Firman Tuhan itu mengajari kami, mendidik kami, menyatakan kesalahan kami, bahkan membangun kami, bahkan membersihkan setiap kami, supaya kami tahu bahwasannya seberapa yang Tuhan mau inginkan dari hidup kami, seberapa yang mau kami tinggalkan dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan dari hidup kami ini Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami akan dengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, berkati hamba-Mu, biarlah pengurapan-Mu Roh Kudus. Kau yang mengurapi, Kau yang mengajari. Bahkan Engkau memberikan rahasia-rahasia yang tidak pernah dipikirkan hamba-Mu. Bahkan Engkau memberikan pengurapan, sehingga bukan kami mendengar saja, tetapi ada suatu kerinduan untuk melakukan kebenaran firman. Di saat kami mendengar kebenaran firman itu sendiri. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapak, Bapak boleh Bapak ada sebagaimana ada pada saat ini. Kami datang untuk menguduskan hari Sabat Bapak. Kami datang untuk menikmati hadirat-Mu. Kami datang untuk menerima berkat-berkat-Mu Bapak. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami mau menikmati firman-Mu Bapak di surga. Berfirmanlah Tuhan, berapi hamba-Mu Bapak, berapi juga kami yang mendengar Tuhan, sehingga kami sama-sama diberkati Bapak di surga. Terima kasih Tuhan, Kau boleh hadir bersama-sama kami pada saat ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Bapa di surga, dan terpujilah Roh Kudus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sambut firman-Mu, sama-sama kita katakan Amin. Shalom. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di ibadah kita. Puji Tuhan. Ini ya hari apa namanya ini? Hari kebangkitan. Ya, hari kebangkitan. Yes. Ini puji Tuhan, ini hari kebangkitan. Ya, hari Jumat
kita baru saja ya memperingati hari Paskah, ya hari Paskah. Ya, di kalender apa tertulis di kalender? Isa Al-Masih. Bukan Isa Al-Masih lagi, bertukar. Bertukar berarti kali Bertukar. Yesus Kristus. Iya, itu sekarang. Kemarin itu apa? Ada permintaan dari hamba-hamba Tuhan supaya Isa Al-Masih itu diganti katanya jadi Yesus Kristus. Ternyata disetujui sama menteri. Ya, kemarin itu yang disetujui ya. Sudah disetujui. Jadi di kalender sudah diganti. Namanya gak lagi Isa Al-Masih. Biasanya kan ditulis hari wafatnya Isa Al-Masih. Tapi sekarang diganti hari wafatnya Yesus Kristus. Ya. Haleluya. Di hari Jumat lalu. Hari Jumat lalu itu di tanggal berapa itu? Tanggal 3. Tanggal 3 ya? Haleluya. Oh iya ya, tanggal 3 April ya. 3 April kita memperingati hari apa namanya? Wafatnya Yesus Kristus ya. Sedikit pembukaannya. Kenapa? Ini sekedar pengetahuan umum ya bagi kita supaya kita mengerti kenapa hari wafatnya Tuhan Yesus Kristus berubah tanggalnya setiap tahun. Padahal kalau hari Natal tetap tanggalnya 25 Desember. Tapi coba perhatikan, setiap tahun berubah tanggalnya hari wafat Yesus Kristus. Betul nggak? Betul. Ya kan? Tahu kenapa itu? Ini sekedar pengetahuan umum, ya. Tahu kenapa? Sesuai kalender Yahudi. Ya, betul sekali ya. Jadi sesuai kalender Yahudi. Kalender Yahudi beda dengan kalender kita sekarang. Kalender kita sekarang disebut kalender Gregorian, ya, Romawi. Iya, ya. Itu beda penanggalannya. Ya, tapi kalender Yahudi berdasarkan pergerakan bulan dan matahari mereka juga. Ya, nanti di Google bisa dipelajari kalau mau mempelajari. Ya, mereka mengikuti tanggalnya Paskah menurut bulan Yahudi yaitu tanggal 14 Nisan. Ya, jadi dari kalender Yahudi tanggal 14 Nisan itu kalau dicocokkan ke kalender Gregorian kalender sekarang itu tanggalnya berubah. Ya, itu dia sekedar pengetahuan bagi kita ya, kenapa berubah-ubah. Jadi kan kalau ada penasaran kenapa kok bisa berubah, kita mengikuti kalendernya Yahudi. Sekarang begini, sebelum kita hari ini sedikit berbeda. Kenapa sedikit berbeda? Karena ini bukan sekedar hari Sabat biasa. Ya. Ini bukan sekedar hari Sabat biasa, bukan. Hari Sabat yang kita rayakan hari ini adalah hari kebangkitan. Ya, memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Enggak seperti hari Sabat biasa. Ya. Sekali setahun. Ya, sekali setahun. Ya, berbeda dengan hari Sabat yang lain-lain, ya. Jadi supaya kita mengerti apa bedanya hari Sabat sekarang yaitu hari kebangkitan ini, apa bedanya? Kita sebelum ke firman ya, kita belajar dulu sedikit. Ya, saya ambil waktunya sedikit supaya kita mengerti. Kita harus belajar dulu yang namanya Hari Raya Yahudi, ya. Hari Raya Yahudi. Ya, kita ini orang apa? Orang Kristen, bukan orang Yahudi. Ya, tapi Yesus orang Yahudi. Dan firman Tuhan katakan di Yohanes, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi hari raya dalam Alkitab itu masih berkaitan ke dalam hari raya orang Yahudi. Ya. Supaya kita pintar ya, supaya kita mengerti asal usul kita dari mana. Asal usul kita ini dari Yahudi. Asal usul Kristen. Iya, asal usul Kristen itu dari Yahudi. Bukan tiba-tiba muncul Kristen, enggak, dari Yahudi kita. Menggenapi seperti firman Tuhan minggu lalu, aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk
Menggenapi kalinya. Jadi Kristen itu kegenapan. Ya, Kristen itu kegenapan dari Yahudi, kegenapan dari Taurat. Ya, jadi kita harus mengerti kegenapan apa ya. Macam mana kita mengerti kita kegenapannya kalau dasarnya kita nggak tahu? Dasarnya kita harus tahu dulu. Dasarnya apa itu dasarnya? Dasarnya ada 7 hari raya orang Yahudi. Ya, itu dasarnya supaya kita mengerti. Ada 7 hari raya orang Yahudi. Orang Kristen hanya mengenal 3 hari raya, 4 ada katakannya. Ada 4 hari raya orang Kristen. Ya, pertama hari raya yang paling meriah, ya, yang kita rayakan, tapi sebenarnya enggak disuruh dalam kitab, yaitu hari raya Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Ya, boleh dirayakan, boleh tidak, tapi yang tidak merayakan nggak salah, yang merayakan nggak masalah juga, sampai merayakan terserah. Setelah Yesus lahir dirayakan, ya, kematiannya itulah yang kita peringati Jumat kemarin. Siap itu hari Minggunya 3 hari kemudian hari kebangkitannya. Siap kebangkitannya Kenaikan. tapi nggak dirayakan. Nggak dirayakan, yang dirayakan hari raya turunnya Roh Kudus 50 hari. Pentakosta. Iya. Jadi yang 4 ini biasanya yang dirayakan. Kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, dan turunnya Roh Kudus. 4. Kenaikannya jarang dirayakan, ya kan? Cuma tahu kita ada naik. Ya, 40 hari setelah kebangkitan kenaikan. 10 hari setelah Kenaikan. turun Roh Kudus. Itu yang umum di hari raya Kristen. Tapi karena firman Tuhan katakan kedatangan Tuhan Yesus untuk menggenapi. Apa yang digenapi? Sebenarnya yang digenapi itu ada 7 hari raya orang Yahudi yang digenapi. Ada 7 hari raya orang Yahudi yang digenapi. Ini kita sebelum masuk ke firman, tapi supaya kita mengerti apa yang kita rayakan sebenarnya. Ya, gak usah kita buka, cuman perhatikan saja ya. Nanti kalau ada waktu lain kita bahas. Ya, tapi saya sampaikan aja ada 7. Hari raya pertama bagi orang Yahudi yaitu hari raya Paskah. Ya, Paskah bahasa Ibrani itu Pesak. Bahasa Inggrisnya Passover. Artinya melewati. Apa yang dilewati? Yang dilewati adalah rumah-rumah orang Yahudi ketika di Mesir. Amen. Ketika di Mesir ada tulah terakhir, ada 10 tulah. Tapi tulah terakhir yaitu kematian anak-anak sulung Mesir. Ya. Tuhan berfirman, rumah-rumah orang Yahudi, rumah-rumah orang Israel harus dioleskan darah di pintu-pintunya. Ya, di ambang pintu atas, kiri dan kanan. Jadi supaya ketika mereka mau lewat untuk membunuh anak-anak sulung Mesir, rumah-rumah orang Yahudi dilewati. Itu maksudnya dilewati. Passover, dilewati, dilalukan. Nah, itu maksudnya. Jadi memperingati itu, ya, orang Yahudi memotong korban, ya, karena ada diperintahkan di sana. Perjanjian Lama. Nah, perjanjian lama harus dipotong korban anak domba berumur setahun. Hari ke-10 harus disiapkan, hari ke-14 dipotong, itu nanti rinci di sana. Harus dimakan semua dagingnya, nggak boleh ada tersisa. Kalau ada sisa harus dibakar, itu banyak macam di sana. Itu hari raya pertama, Paskah, Pesak namanya. Ya, hari ke-14 bulan Nisan. Sesudah Paskah, ya, itu Paskah itu dirayakan selama 8 hari. Ya, 8 hari. Berapa hari selanjutnya? Dalam 7 hari itu ada hari raya namanya Roti Tak Beragi. Hari raya Roti Tak Beragi. Ingat pertama hari raya Paskah. Kedua hari raya Roti Tak Beragi. Hari raya Roti Tak Beragi ini selama 7 hari atau 8 hari saya lupa. Itu mereka nggak boleh makan yang ada raginya, artinya makanannya hambar. Yang ada rasa-rasa. Nggak boleh hambar makanannya, hambar. Harus hambar. Ya, harus hambar selama 7 hari atau 8 hari itu ya. Jadi di hari ketiga setelah Paskah tadi
ya, hari raya apa tadi? Nah, makan roti tidak beragi tadi. Mereka ada juga merayakan namanya hari raya buah sulung. Hari raya buah sulung. Ya, hari raya buah sulung. Jadi sudah ada berapa? 3. 3. Ya, sudah ada 3. Setelah hari raya buah sulung, berapa hari kemudian mengikuti 50 hari, kalau diperjalanan 50 hari sama kayak hari Pentakosta, itu namanya ada hari raya pengunjukan atau hari raya buah bungaran, antara itulah. Nah, ya. Raya panen. Iya, hari raya ke-50. 50. Nah, itu hari raya ke-50. Sudah berapa hari raya? 4. 4 hari raya. Jadi 4 hari raya ini sebenarnya sudah digenapi. Makanya tadi dikatakan Tuhan Yesus, aku datang untuk Menggenapi. Itu sudah digenapi. Jadi ada 3 hari raya lagi yang belum digenapi. Jadi apa? 4 hari raya tadi pertama sudah digenapi. Pertama, Paskah digenapi Tuhan Yesus dengan Kematiannya. hari raya waktu tak beragi digenapi Tuhan Yesus dengan tubuhnya tanpa dosa. Itu tak beragi. Tubuh Yesus kan tanpa dosa, kan? Tak beragi, tidak ada dosa. Sudah digenapi. Hari raya buah sulung itu hari raya kebangkitan. Karena Yesus adalah buah sulung kebangkitan. Ya. Karena dia yang pertama kali bangkit dari Kematian. kematian. Itulah buah sulung namanya. Orang Israel memberikan korban buah sulungnya di situ. Jadi dia adalah buah sulung kebangkitan. Dan hari raya panen itu 50 hari, ada itu hari raya pengunjukan namanya. Ada, saya lupa itu bahasa Ibrani ada juga. Itulah digenapi dengan hari raya turunnya Roh Kudus. Haleluya. Pentakosta. Pentakosta itu juga sudah digenapi. Jadi apa hari raya orang Yahudi nanti bisa baca di Umamat 23 itu lengkapnya. Umamat 23 baca lengkapnya. Jadi udah digenapi semua 4 hari raya. Jadi ada 3 hari raya lagi yang belum digenapi. Baca di Umamat 23 ini panjang, ya. Di sana dikatakan pertama ada hari raya Pesta. Apa? Hari raya Tabernakel atau Pondok Daun. Ya. Hari raya Pondok Daun itu memperingati apa? Ketika mereka di padang gurun. Itu nanti ada penggenapannya. Baru sebelum itu ada hari raya peniupan sangkakala. Hari raya peniupan sangkakala. Baru yang terakhir ada namanya terakhir, saya lupa itu. Adalah terakhir yang ke-7. Ya. Hari raya Pondok Daun, baru ada hari raya terakhir lagi itu ada, saya lupa ya. Jadi penggenapannya itu, ya saya baca-baca, ya. Penggenapannya gini. Hari raya peniupan sangkakala itu nanti di penggenapannya ketika Tuhan Yesus datang. Ya. Ketika Tuhan Yesus datang. Haleluya. Berikut adalah 7 hari raya utama dalam Sorry. Ya. Sesudah itu baru nanti hari raya Pondok Daun, itu penggenapannya kerajaan 1000 tahun damai. Ya. Pondok Daun ya, 1000 tahun lagi. Oh, satu lagi di pertengahan namanya hari raya pendamaian. Benar. Ada 3 ya, hari raya pendamaian. Ya, penahbisan dibilangnya. Pendamaian, hari raya pendamaian. Itu yang 3 itu belum digenapi. Nanti itu digenapi ketika Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus menyelamatkan orang Israel, baru Tuhan Yesus memerintah kerajaan 1000 tahun damai. Itu ada penggenapannya. Haleluya. Jadi yang perlu kita bahas di sini ada 2. Itu kameranya bagus, mengecil enggak? Enggak. Jadi di sini yang perlu kita pelajari ada 2. 2. Ya, yang barusan kita lewati, yaitu hari raya Paskah dan hari raya kebangkitan. Penggenapan dari hari raya Pesak dan hari raya buah sulung. Buah sulung kebangkitan. Yesus buah sulung. Ya, Yesus buah sulung kebangkitan. Itu yang mau kita peringati, maksudku, supaya kita mengerti kita ini merayakan apa. Ya, jangan hanya ikut-ikutan dirayakan. Nggak ngerti kita apa yang mau kita rayakan ini. Ya, supaya kita mengerti sebenarnya kita ini menggenapi. Seperti kata firman Tuhan, aku datang untuk menggenapi. Kita mengerti kita ini merayakan apa? Penggenapan kita ini. Penggenapan dari Taurat. Penggenapan dari Perjanjian Lama. Ya, supaya kita mengerti. Tapi jangan sesat. Tahu maksudnya supaya apa artinya jangan sesat? Perayaan itu nggak perlu kita kerjakan lagi.
Sekarang aneh, ada gereja sok-sok Yahudi. Ada saya dengar gereja sok-sok Yahudi. Dirayakan lagi raya itu. Ya, kita nggak merayakan hari raya itu lagi. Enggak. Kenapa? Karena di dalam Yesus sudah digenapi. Sama seperti ada orang masih potong kambing, ya. Itu nggak perlu lagi. Yesus sudah menggenapi korban yang sempurna. Haleluya. Hari raya itu nggak perlu kita kerjakan lagi. Tapi saya dengar kemarin ada gereja sok-sok Yahudi mereka rayakan hari raya itu. Mereka merasa mereka lebih pintar. Nggak perlu lagi kita rayakan. Kenapa? Karena Yesus lagi kegenapannya. Ya, Yesus kenapa? Kalau merayakan lagi macam Imam 23 itu macam aturannya harus bawa inilah, bawa tepungnya segini ukurannya, ya kan? Korban-korbannya, jangan salah. Bawa tekukur. Iya, itu bukan ke situ lagi, ya. Tapi ada saya dengar gereja apa nama itu? Mereka merayakan, mereka merasa lebih Yahudi dari orang Yahudi, kan? Repot itu. Ya, jangan. Kita harus mengerti. Yesus sudah menggenapi semuanya. Jadi begini, untuk mengerti Paskah, bahwa Paskah itu sudah digenapi Tuhan Yesus, kita periksa Perjanjian Lama. Yesus menggenapi Paskah. Korban Paskah itu adalah korban anak domba, ya. Korban penebusan salah, ya. Di mana tertulis Perjanjian Lama? Di Yesaya 53. Yesaya berapa? 53. Ya, Yesaya 53. Yesaya 53, perhatikan baik. Ini adalah satu pasal yang sangat ditakuti orang Yahudi. Satu pasal yang disembunyikan oleh rabi-rabi orang Yahudi sampai hari ini. Kenapa mereka takut membahas pasal ini? Karena kalau mereka membahas pasal ini, mereka sama dengan menerima Yesus sebagai Mesiasnya. Ya, mereka nggak mau, rabi-rabi Yahudi pun nggak mau membahas pasal ini sampai sekarang. Mereka menutup-nutupi. Kalau ditanya orang Yahudi sekarang, kalau pergi kita ke Israel, tanya orang Yahudi Yesaya 53, mereka nggak mau membahasnya. Mereka takut membahasnya Yesaya 53. Kenapa? Karena kalau ditanya nanti pasal ini, menurutmu siapa ini yang dimaksud? Pasti mereka menjawab Yesus. Ya. Dan kalau mereka menjawab itu Yesus, mereka pasti malu. Kenapa? Ketahuan siapa Mesias. Haleluya. Sampai sekarang mereka nggak berani. Ada di YouTube itu, diwawancarai orang-orang Yahudi di Israel. Ya, mereka nggak berani. Kenapa? Dari ayat itu ketahuan bahwa Yesus Mesias. Jadi orang Yahudi nggak mau membahas ini. Tapi dengan ayat ini kita tahu Yesus Mesias. Dialah korban Paskah. Kita pelajari sebentar ya. Yesaya 53. Ya, Yesaya 53. Ketika kalau saudara lihat di YouTube itu, ketika ditanya orang-orang Yahudi, mereka bingung mereka. Siapa itu Yesus lah? Gambaran Yesus itu. Yesaya 53. Yuk kita pelajari sebentar supaya tahu kita siapa, apa yang kita rayakan dalam Paskah ini. Ayo, Yesaya 53 kita mulai dari ayat 1. Saya baca ya, kita akan cepat ya, supaya nanti cukup waktunya ya. Yesaya 53 di sini dari apa ini? Dari Yesaya 52 ayat 13. Nah, karena perikopnya ini dari Yesaya 52 ayat 13. Ya, sampai pasal 53 sampai nanti saya baca. Perhatikan baik. Saya baca dengan cepat saja ya. Demikian firman Tuhan, perikopnya hamba Tuhan yang menderita. Hamba Tuhan yang menderita. Itu Yesaya 52 ayat 13. Dari sini, dari perikopnya ini kita sudah tahu hamba Tuhan yang menderita itu adalah seorang pribadi. Ya, seorang pribadi. Bukan kalau orang Yahudi ditanya apa dia hamba Tuhan menderita, mereka menganggap hamba Tuhan itu umat Israel. Bukan, nggak cocok. Kalau ditafsir hamba Tuhan yang menderita itu umat Israel, nggak nyambung nanti dengan apa ayat-ayat yang di bawah. Hamba Tuhan yang menderita ini tafsirannya bukan umat Israel, bukan. Hamba Tuhan yang menderita ini ada seorang pribadi. Seorang pribadi. Tapi seorang pribadi ini siapa yang cocok? Inilah orang Yahudi sampai sekarang nggak berani mengakui. Nggak berani mengakui. Kenapa? Karena ciri-cirinya hanya satu orang yang sanggup, yang cocok.
ciri-cirinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan baik, kita baca. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, dia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Kenapa dikatakan bukan seperti manusia lagi? Karena dia tersiksa di salib. Ya, kalau saudara bayangkan ketika dia hancur di salib itu, dicampur, dihina, mana bukan seperti manusia lagi memang rupanya enggak. Karena apa? Sudah begitu rusak disiksa. Ya, kita perhatikan di bawah. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatur bulunya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Ini maksudnya pemberitaan Injil nanti ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dikatakan? Ya, mengenai pemberitaan Injil. Pada siapa Injil itu? Ayat 2, sebagai taruh yang tumbuh di hadapan Tuhan. Taruh itu maksudnya tunas, ya, sama itu. Taruh dengan tunas, cuma taruh itu tunas yang lembut, tunas yang baru. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan sebarannya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Memang dia hina, ya, karena dia disalib. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ayat 3, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungannya. Siapa yang memperhatikan, memperdulikan ketika Yesus disalib? Tidak ada. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ya. Siapa? Hanya Yesus ini yang dimaksud. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Tuhan. Ya. Perhatikan, nah ini hanya menunjuk pada satu orang nanti. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dirumuhkan oleh karena kejahatan kita. Siapa ini? Hanya Tuhan Yesus ini. Orang Yahudi ini sampai sekarang tidak mau mengakui ini. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ya. Ganjaran mendatangkan keselamatan. Artinya karena dia menderita kita selamat. Ya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Siapa yang berbilur-bilur? Yesus. Berbilur-bilur, dicambuk. Ya. Hanya kepada Yesus ayat ini. Orang Yahudi tidak mau mengakui. Tidak mau mengakui, sudah diterima. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba masing-masing mengambil jalan sendiri. Benar, ya, kita orang sesat. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya, ditimpakan sama dia, sama Tuhan Yesus semua dosa-dosa kita. Hukuman ditimpakan. Betapa kejamnya siksaan itu. Sama dia ditimpakan semua. Kalau saudara baca itu apanya? Dokumentari, apa namanya istilahnya itu? Penyelidikan bagaimana dia tersiksa. Aduh, mengerikan sekali. Saya semalam baca-baca di sosmed juga, begitu detail. Berapa banyak cambukan, berapa banyak apa pukulan, berapa banyak duri, berapa banyak apa. Wah, ngeri, sangat ngeri. Saya nggak bisa belajar sendiri. Lebih ngeri, siksaan yang mengerikan. Ya. Sampai ayat 7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dia tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ketika Yesus dibawa ke salib, ada dia melawan? Tidak. Ada dia menghujat? Tidak ada, diam aja terus. Dari semenjak ditangkap sampai mati tergantung di salib, tidak pernah satu pun ada ucapan dari mulutnya, ucapan mengeluh. Kita mengeluh terus. Jangan biasakan mengeluh. Yesus tidak pernah mengeluh. Nggak ada bersungut-sungut, tidak pernah bersungut-sungut. Kita sedikit aja bersungut-sungut. Aduh, macam mana? Kita tirulah Tuhan Yesus. Jangan udah bersungut-sungut. Nah, ya, salah sedikit bersungut-sungut. Ini bersungut-sungut. Ini dari semenjak dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, tidak membuka mulutnya. Semenjak tertangkap di Taman Getsemani sampai tergantung mati, tidak sekalipun Tuhan Yesus membuka mulutnya untuk menghujat, menghina, mengejek, mengeluh. Ya, kita sekarang gampang kali mengeluh. Panas matahari, panas sekali. Hujan dingin kali, mengeluh terus. Jangan mengeluh. Aku nggak malu. Ya, jangan mengeluh.
Bersyukurlah, bersyukur. Ya, jangan mengeluh-mengeluh. Yesus tidak ada mengeluh di pantai. Tidak ada mengeluh di pantai. Ya, kalau kita sedikit aja menderita, Tuhan, beri kali penderitaan Tuhan, gitu ya. Itu yang mengeluh namanya. Jangan mengeluh, bersyukur aja Tuhan, tolong Tuhan. Paling gitu aja, jangan mengeluh. Ya, jarang-jarang mengeluh, bersungut-sungut orang Israel. Berapa tahun kepada gurun? 40 tahun. 40 tahun. Mutar-mutar. Mutar-mutar, gara-gara bersungut-sungut. Ya jangan bersungut-sungut. Kalau mutar-mutar aja masih penting. Mati pada guru. Mati dia, bersungut-sungut mati. Gara-gara bersungut-sungut, jangan bersungut. Tuhan Yesus ditiru nih. Bergelimpangan katanya. Ia tidak membuka mulutnya. Tidak membuka mulutnya. Berapa kali dia diludahi, berapa kali dipukuli, berapa kali dicambuk. Sekalipun dia tidak membuka mulutnya. Kita diejek sekali aja, ya langsung balas. Ada nangoi. Langsung balas. Hanya sekalinya diejek. Ya, nggak bisa. Ya, kita tiru Tuhan Yesus. Tiru Tuhan Yesus. Kenapa dia bisa begini? Karena sebelumnya dia sudah berdoa di taman Getsemani. Amin. Udah berdoa dari sebelumnya. Apa doanya? Bukan kehendak Tuhan, tapi kehendakmu ya. Jadi Tuhan, lalukanlah cawan ini. kalau bisa. Kalau bisa. Ya. Tapi kehendakmu lah Yang jadi. Begitulah doa kita. Supaya kita bisa tak membuka mulut. Kalau nanti kita pasti mengeluh. Ya, banyak masalah kita. Itu artinya cawan tadi, banyak masalah. Tuhan, jangan kalau maunya ada masalah. Tapi kalau tetap ada masalah, kehendakmu yang jadi. Artinya pertolongan Tuhan, karena Tuhan selalu menginginkan yang baik. Amin. Ya, kalaupun ada masalah dalam hidup kita, biarlah kehendakmu yang jadi. Artinya pertolongan Tuhan tetap ada. Amin. Ya, pertolongan Tuhan tetap ada. Siapa bilang orang Kristen gak ada masalahnya? Jangan bilang. Banyak masalah orang Kristen. Jadi banyak masalah orang Kristen. Banyak. Kenapa? Karena kita bukan hanya masalah mencari makan, masalah mempertahankan kekudusan. Amin. Ya, kalau dunia ini hanya masalah cari makan, ini ya dunia. Kita bukan hanya masalah cari makan, kita mempertahankan kekudusan. Ya, banyak perjuangan kita. Amin. Ya, sehingga kita harus berkata, Tuhan, kalau bisa lakukanlah masalah-masalah ini. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi Kehendakmu. jadi kita kuat. Ya, seperti di taman Getsemani datanglah malaikat itu menguatkan. Datang Tuhan mengutus malaikat yang menguatkan kita. Ya, Amin. nggak sanggup kita, pasti kita mengeluh. Pasti kita mengeluh, nggak sanggup. Banyak beban kita dari suami, dari anak-anak, ya. Mungkin dari istri juga, ya. Siapa yang paling banyak mengeluh? Suami atau istri? Ya? Siapa yang paling banyak? Paling baik merepek istri. Hah? Masing-masing ya kan? Ada suaminya mengeluh punya istri, istrinya mengeluh punya suami. Orang tua mengeluh punya anak, anak mengeluh punya orang tua, semua mengeluh. Ya? Semua mengeluh. Banyak masalah kita. Rakyat mengeluh sama pemerintahnya. Pemerintahnya mengeluh sama rakyat. DPR. Ya. DPR. Jadi begitu. Kita teladanilah Tuhan Yesus. Ayo kita lanjutkan ayat 8. Ayat 8 dikatakan apa? Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Enggak ada yang memikirkan. Siapa yang memikirkan Tuhan Yesus? Ya mati-mati. Ya, tidak ada. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena gula. Artinya Yesus mati. Ya. Ayat ini mengatakan Yesus mati. Kenapa dikatakan? Ia terambil dari Negeri orang hidup. Jadi kalau ada ajaran yang mengatakan Yesus tidak mati, katanya ditukar katanya, itu tidak sesuai dengan firman. Terangkat dia ditukar. Ya itu nggak benar. Firman mengatakan Yesus mati. Terambil dari orang hidup. Terambil dari orang-orang hidup. Kita lanjutkan lagi ayat ini. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Ada kuburnya. Ya, ada kuburnya di antara orang. Dan dalam matinya ia ada di antara Penjahat-penjahat. siapa bisa mengenal ini?
Di kiri kanan Tuhan Yesus penjahat. Ini udah digenapi. Hanya satu orang bisa menggenapi nubuatan ini. Ya, ini ditulis 600 tahun Sebelum Yesus datang. sebelum Yesus. Siapa yang bisa menggenapi? Hanya Yesus yang bisa menggenapi. Makanya orang Yahudi nggak mau mengakui ini. Ya, kita perhatikan ayat selanjutnya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam Mulutnya. apa artinya ini? Siapa manusia yang tidak pernah menipu? Siapa manusia yang tidak pernah menipu? Siapa? Semua manusia. Iya. Tapi dikatakan di sini tipu tidak ada di dalam. Mulutnya. Saya tanya, siapa yang bisa menggenapi ini? Siapa yang nggak pernah menipu? Berbohong. Hanya satu orang. Tuhan. Ya, hanya satu orang. Kita semua pernah berbohong. Ya, kita semua pernah berbohong. Hanya satu orang tidak pernah menipu. Dikatakan di sini. Saya baca sekali lagi, perhatian. Ayat 10. Ayat 9 tadi. 9. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tidak ada. Yesus tidak pernah berdosa. Dia orang kudus, orang suci. Dikutip oleh Petrus ini. Dikutip oleh Petrus di 1 Petrus 2 ayat 22. Coba baca. 1 Petrus 2 ayat 22. Petrus mengutip ayat ini. Ayo. Suara baca yang kuat biar kita sama-sama diberkati. Ya, baca kalian dulu baca. 1 Petrus 2 ayat 22 ya. Suara baca yang kuat. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam dirinya. Iya. Siapa yang dimaksud? Baca ayat 21. Baca ayat 21. Siapa yang dimaksud? Ayat 21-nya baca. Sebab umum itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 21 jawabannya. Siapa yang dimaksud? Kristus. Kristus. Kristus telah meninggalkan jejaknya supaya menjadi teladan sama kita, yaitu supaya kita jangan berbuat tipu. Perhatikan baik-baik. Kalau kau masih suka menipu, kau tidak ada hubungan dengan Kristus. Kalau kita mengaku kita anak Tuhan Yesus, ya, Yesus Kristus adalah juru selamat kita tidak boleh tipu, tidak boleh menipu, nggak boleh. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan supaya kamu mengikuti jejaknya. Apa jejaknya? Jangan suka menipu, jangan bohong, suka sebentar aja gampang kali berbohong. Sudah di mana kau? Aku sudah di jalan. Rupanya belum mandi. Ya, itu namanya suka menipu. Ya. Jangan suka berbohong. Ya, Tuhan Yesus tidak ada tipu dalam Mulutnya. Ya. Jadi siapa yang dimaksud? Tuhan Yesus. Ya. Jangan suka bohong. Jangan. Bohong kecil pun nggak perlu. Katakanlah ya jika. Iya. Katakanlah tidak jika. Tidak. Tidak. Itu firman Tuhan. Itu bedanya kita dari orang-orang dunia. Orang dunia boleh bohong-bohong kecil boleh. Itu boleh di dunia itu. Boleh. Itu nggak masalah sama mereka. Tapi kita, anak-anak Tuhan Yesus, tidak boleh. Katakanlah ya jika ya, katakanlah tidak juga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak ada tipu dalam mulutnya ya. Jadi ini hanya Tuhan Yesus yang bisa menggenapi. Supaya kita tahu ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak melumpuhkan dia dengan kesakitan apabila dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah. Kayak saya katakan, dialah korban Paskah. Korban Paskah. Yesus itu sudah menggenapi hari raya Paskah itu ya, supaya kita mengerti. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kita lakukan yang percaya, dia akan melihat. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Ya, ini sudah berbicara kebangkitan, sudah melihat terang. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar. Perhatikan, orang benar. Apa dikatakan? Akan
membenarkan banyak orang oleh Hikmatnya, oleh firman-Nya. Kita lah yang orang-orang dibenarkan. Makanya saya katakan minggu lalu, beberapa minggu lalu, kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Kita diselamatkan karena kebenaran Tuhan Yesus. Amin. Kebenaran Yesuslah menyelamatkan kita, bukan karena kebenaran kita. Ya, perhatikan baik. Sehingga firman Tuhan mengatakan apa? Orang yang mengasihiku menuruti perintahku. Bukan orang yang menuruti perintahku masuk surga, bukan. Kita sudah dibenarkan. Kita sudah berada surga, sudah benar, kita sudah benar. Kita nggak berusaha, tapi kita mengasihi. Kita melakukan firman bukan supaya ke surga, kita melakukan firman karena mengasihi. Mengasihi Tuhan Yesus. Kita sudah dibenarkan oleh darahnya. Jadi seperti ayat ini, hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan Banyak orang. yang percaya. Kita dibenarkan oleh kebenaran Tuhan Yesus. Kenapa sih? Karena dia sudah menjadi korban. Ya. Ini Paskah, ini artinya Paskah supaya kita mengerti. Dan kejahatan mereka dia pikul, sudah ditanggung. Yesus yang pikul semua. Ayat 12, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai carahan. Artinya apa? Artinya orang-orang besar, orang-orang kuat akan bertobat. Amin. Itu bertobat. Ya, dia itu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Ya. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Haleluya. Ya. Di kayu salib. Ada dikatakan Tuhan Yesus, aku serahkan Bapa ke dalam tanganmu. Kuserahkan. Kuserahkan. Haleluya. Tidak ada seorang pun yang mengambil daripada aku, tapi aku menyerahkannya katanya. Amin. Amin. Karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, ia berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Kita lah pemberontak-pemberontak itu. Amin. Kita didoakan Tuhan Yesus supaya tetap bertobat. Nah, salah satunya Petrus. Petrus berdoa Tuhan Yesus supaya imannya jangan Gugur. Akhirnya dia. Jadi kalau kita bisa sampai sekarang ini kita masih bisa ikut Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan berdoa sama kita. Sejak sekarang itu Tuhan gak berdoa sama kita. Haleluya. Ya, kalau ada kita yang jatuh, Tuhan berdoa dari surga. Dan ini ayatnya. Itu artinya apa? Tuhan mengasihimu. Amin. Tuhan gak mau kita binasa. Gak mau Tuhan kita binasa. Tuhan berdoa, Tuhan, aku rindu anakku ini kembali, aku rindu anak ini kembali seperti anak yang hilang. Bapak itu merindu kembali anak-anak, rindu. Kasih, oh, luar biasa kasihnya. Sumbu yang muda tidak akan dipadamkan. Ya. Tuhan Yesus begitu baik. Inilah renungkanlah ini. Inilah Paskah. Inilah Paskah. Amin. Ya. Tapi tidak berhenti di sini. Kenapa? Karena 3 hari kemudian dia bangkit. Inilah yang mau kita rayakan ini. 3 hari kemudian dari hari Jumat kemarin kita rayakan hari kebangkitannya. Ya. Seharusnya inilah hari raya Kristen yang paling meriah daripada hari Natal. Tapi orang Kristen salah kaprah. Hari Natal dirayakan lebih meriah. Seharusnya ini paling meriah. Kenapa? Yesus menang dari maut. Amin. Ini terus yang paling meriah kita rayakan, menang dari maut. Tapi orang Kristen merayakan kelahiran. Ya memang ya secara dunia kalau lahir bahagia ya kan. Kalau kita menyambut kelahiran anak kita pun kita bahagia sukacita, nggak salah sih. Cuma maksud saya ini seharusnya lebih bahagia. Inti kekristenan. Iya benar. Kenapa? Karena tidak ada tokoh agama di dunia ini yang bangkit. Tidak ada tokoh agama. Siapa bilang? Coba tanya dulu. Tokoh agamamu bangkit enggak? Pendiri agamamu bangkit enggak? Tidak ada. Ada 4.000 agama di dunia ini. 4.000 lebih. Macam ragam agamanya. Entah apa aja disembah. Saya nggak tahu. Ada nyembah batu, nyembah pohon, semua. Tapi satu pun tidak ada yang bangkit. Semua mati. Semua jadi tanah. Semua jadi abu. Semua dimakan ulat-ulat. Cuma satu yang bangkit. Ya. Itu membuktikan
bahwa Tuhan kita bangkit. Ya, coba tanya, siapa yang bangkit? Apa pendiri agamanya? Jadi semua orang yang mengikuti pendiri agamanya mengikuti orang mati. Hanya kita mengikuti orang hidup. Orang mati kok diikuti? Ya kan? Kalau mengikuti orang mati, ikuti orang hidup. Haleluya. Ya, ikuti orang yang bangkit. Ya, contoh begini. Ada dua jalan. Ya. Kita mau bertanya, ini jalan kemana? Ada dua orang di situ, satu yang mati, satu yang bangkit, satu yang hidup. Yang kau tanya yang mati apa yang hidup? Yang hidup. Iya kan? Tapi banyak orang percaya sama yang mati. Repot. Ya, sama yang mati percaya. Sama yang bangkit lah. Sama yang orang hidup. Kalau orang mati nggak tahu apa-apa. Tapi orang hidup tahu. Dan dia hidup selama-lamanya. Kita pelajari di mana dikatakan Yesus hidup di Perjanjian Lama. Kita buka di Kisah dulu, Kisah supaya tahu kita dasarnya. Kisah pasal 3, Kisah pasal 3 ya. Perjanjian baru. Iya, Kisah Rasul. Maksudnya, di mana dikatakan Yesus bangkit? Kisah pasal 3 ayat di sini ketika Petrus berkhotbah ya. Ayo. Kisah pasal 3 ayat 15. iya, ayat bentar. Di ayat 35. Kisah pasal 3 ayat 25 ya. 25 berapa ya? Yang 15-nya pun ada. Iya, bentar. Ya, dari ayat 15 kita baca. Ya. Dari ayat 15 saya baca lah ya. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup yang telah kamu bunuh, tapi telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat kenal itu, dan kepercayaan telah beri kesembuhan kepada orang ya. Bentar. Ya. Kisah, coba saya lihat sebentar. Bentar. Kisah pasal 13, bukan 13 ayat 35. 13:35. Kisah para rasul 13 ayat 35. Kisah para rasul 13 ayat 35. Ayo. Dapat? Haleluya. Dapat saya baca ya? Amin. Kisah para rasul 13 ayat 35. Sebab ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat Kebinasaan. Ya. Engkau tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Kita baca ayat 34 kan. Elohim, Tuhan telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercaya yang telah diberikan kepada Daud. Sebab dia mengatakan dalam Mazmur lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Pertanyaannya, siapa orang kudus? Yesus. Karena hanya dia nggak berdosa, orang kudus, orang benar. Dikatakan, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Itu tercatat di Mazmur ayat 35, di Mazmur 16 ayat 10. Mazmur 16 ayat 10 itu tercatat di sana. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu juga sudah dinubuatkan. Amin. Ya, sudah dinubuatkan. Ya. Karena apa? Karena maut, kematian berkuasa atas dosa. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Pada hari engkau memakannya, engkau pasti
pasti Mati. mati. Artinya karena dosa pasti Mati. Jadi karena Yesus nggak berdosa, bagaimana dia bisa mati? Nggak bisa, nggak berkuasa mau. Orang nggak ada dosanya, macam mana? Sama seperti orang kena racun. Orang kena racun mati. Digigit ular contohnya, digigit ular kena racun mati. Jadi bagaimana orang mati kalau nggak ada racunnya? Nggak bisa. Makanya dikatakan sengat maut adalah dosa. Sengat maut adalah dosa. Jadi kalau nggak ada sengatnya, macam mana dia Yesus bisa? Nggak bisa. Maut nggak berkuasa. Makanya dikatakan engkau tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi perjanjian lama juga sudah mencatat bahwa Yesus bangkit dari kematian. Ya, Yesus bangkit. Yesus mengalahkan maut. Untuk lebih jelasnya, Paulus mengajarkan ini di 1 Korintus 15. Ayo. Ini yang kita peringati hari ini, hari kebangkitan. 1 Korintus 15, ya. Supaya kita mengerti hari kebangkitan ini tujuannya apa? Nah, ya, apa tujuan hari kebangkitan ini? Ya. 1 Korintus. Kebangkitan kita 1 Korintus 15. Ayo, 1 Korintus 15. Ya, itu judulnya kebangkitan Kebangkitan kita. Kristus. Ada kebangkitan Kristus, ada kebangkitan kita. Saya baca sedikit ya. Supaya kita mengerti tujuan kebangkitan Kristus itu apa dampaknya sama kita. Haleluya. Apa perlunya kita rayakan, apa perlunya kita bersuka cita. Ya, apa perlunya? Kalau orang memperingati hari kematian Tuhan Yesus hari Jumat yang lalu, dikatakan hari Jumat Agung, kita bersedih kita mengingat pengorbanannya. Tapi 3 hari kemudian kesedihan kita itu hilang, Haleluya. berganti sukacita. Amin. Itu yang mau kita rayakan, sukacita. Jadi orang kalau nggak ada sukacitanya hari ini, hari kebangkitan ini nggak mengerti maknanya. Kalau kita harus sukacita hari ini, Yesus bangkit. Yesus menang. Iya, kita harus bersukacita. Coba kita baca apa yang dikatakan Paulus, apa yang diajarkan Paulus di sini tentang kebangkitan. 1 Korintus 15 ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ya, artinya kita harus percaya ada kebangkitan orang mati, ya. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ya benar. Ya. Yesus adalah buah sulung. Yesus adalah contoh yang pertama kebangkitan. Bangkit dari kematian bukan untuk mati lagi, tapi untuk hidup kekal. Amin. Ya, makanya dikatakan hidup kekal. Ya. Maka Kristus juga tidak bangkit. Ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan Kamu. Gak ada artinya kalau Yesus tidak mengalahkan maut. Gak ada artinya. Amin. Tapi karena Yesus mengalahkan maut, kita punya pengharapan kita juga bisa mengalahkan maut. Amin. Ya. Kalau Yesus mengalahkan maut, kita mengalahkan maut. Ya. Ayat 15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Tuhan, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, ya berdustalah. Kalau dikatakan tidak bangkit, padahal bangkit, dia berdusta. Tapi Paulus tidak berdusta, dikatakan bangkit. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ya, Kristus contoh. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Artinya gak ada gunanya kita bertuhan Yesus kalau Yesus mati. Iya. Gak ada gunanya. Sama aja dengan agama-agama lain. Gak ada gunanya. Ya. Tetapi kita berbeda. Ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ya, percuma. Sia-sia semua. Binasa juga. Ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kitalah adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya. Kalau hanya mengharapkan berkah-berkah di bumi ini, tidak mengharapkan kebangkitan kita paling malang. Ada yang kita harapkan kebangkitan pertama.
Itu istilahnya bagi kita ya. Namanya kebangkitan pertama, yaitu rapture, pengangkatan. Itu namanya kebangkitan pertama. Ya. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Itulah makanya dikatakan tadi hari raya buah sulung. Ya. Sebagai yang sulung, itulah penggenapannya itu hari raya buah sulung. Dari orang-orang mati yang telah meninggal. Sebab seperti maut datang karena satu orang, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang. Ya benar. Karena Adam mati semua manusia. Karena Yesus bangkit yang percaya. Ya, sama karena Adam yang pertama maut masuk, tapi karena Adam yang kedua kebangkitan ada. Ya. Jadi manusia ini terbagi dua. Masih ikut Adam yang pertama atau ikut Adam yang kedua. Kalau masih ikut Adam yang pertama, mati. Tapi kalau mau ikut Adam yang kedua, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dia akan bangkit. Ya, itu maksudnya. Dengan persekutuan dengan Kristus, ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang, menurut ukurannya, Kristus sebagai buah sulung. Ya, dia pertama dibangkitkan. Pertama bangkit dan tidak mati lagi. Ya, kalau Yesus pernah membangkitkan orang mati, mati lagi. Lazarus bangkit gak? Bangkit, tapi mati lagi. mati lagi. Ya. Siapa lagi yang pernah dibangkitkan? Bangkit memang mati lagi. Yesus yang pertama bangkit tidak mati lagi. Hidup selamanya. Hidup selamanya. Di Wahyu dikatakan, lihatlah, aku telah mati, tapi aku hidup. Bangkit. Ya, aku hidup. Di Wahyu itu. Ya. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ini tidak maksudnya kita nanti rapture, pengangkatan. Ya. Sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kebangkitan ini kita rindukan, pengangkatan nanti, rapture. Kebangkitan kita itu kebangkitan pertama. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana dia menyerahkan kerajaan kepada Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan kuasa kekuatan. Dan ia harus memegang pemerintah sebagai raja sampai Tuhan meletakkan seluruhnya di bawah kakinya. Dan musuh yang terakhir adalah maut. Kalau sudah dikalahkan maut, tidak ada lagi kematian. Amin. Tidak ada. Kehidupan kekal selama-lamanya. Ya. Sebab segala sesuatu ditaklukkan di bawah kakinya. Tapi kalau dikatakan segala sesuatu telah dipermakan, teranglah bahwa ia sendiri telah melakukan segala sesuatu di bawah kakinya Kristus, ia tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak melakukan dirinya di bawah dia dan telah menaklukkan segala sesuatu kepada supaya Tuhan menjadi semua dalam semua. Amin. 29. Jika demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang benar dibaptis sebagai orang mati kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan? Mengapa orang mau dibaptis lagi bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga mengapa kami setiap membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan tembus di Yesus. Apakah gunanya hal ini bagiku jika orang mati tidak dibangkitkan? Perjuangan Paulus memberitakan Injil sampai apa? Satu yang diharapkannya, kebangkitan. Jika orang mati tidak dibangkitkan, ya, maka marilah kita makan minum sebab besok kita makan. Gak ada, sama kayak hewan. Kalau nggak ada kebangkitan manusia itu sama kayak hewan, hanya makan, minum, mati. Ya itu, sama kayak hewan. Makanya orang-orang nggak percaya Yesus, ya mereka hidupnya untuk itu. Bangun pagi kerja, mati nanti. Udah, nggak ada harapannya. Tapi kita punya pengharapan. Kebangkitan pertama. Amin. Kemuliaan di Roma 8 apa dikatakan itu? Penderitaan sekarang yang kamu alami itu Tidak ada bisa dibandingkan tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang mau dengan kemuliaan yang akan kamu terima. Amin. Itu maksudnya apa? Kebangkitan pertama. Jadi kalau kamu pun menderita di bumi ini sebentar, jangan menyerah. Jangan menyerah sebentarnya penderitaanmu di bumi ini. Tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang, kebangkitan pertama. Itu pengharapan kita. Itu yang kita rayakan hari ini. Amin. Itu yang kita rayakan hari ini. Rayakan kebangkitan itu. Ada pengharapan. Ada pengharapan dan kebangkitan. Kesusahanmu itu sebentar itu kesusahanmu itu. Kata Paulus, penderitaan yang kamu alami
itu tidak sebanding Dengan kemuliaan yang mau dengan dinyatakan. kemuliaan yang akan dinyatakan kebangkitan. Oh, haleluya Tuhan, haleluya. Kalau kita nggak mengerti, nggak tahu kita apa kita kekristenan ini. Nggak mengerti kita Kristen kalau kita nggak mengerti sampai ke sana. Penderitaan yang kamu alami di dunia ini tidak sebanding. Ingat itu, biar itu kita renungkan di pikiran kita ya. Jangan kamu sesat pergaulan buruk rusak kebiasaan hati. Jangan, hati-hati kita jawab pergaulan kita. Sadarlah kembali sebaik-baiknya. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan. Ya, ini hati kebangkitan supaya kita mengerti. Ya, perhatikan ini. Kita lompat ke ayat 56 supaya kita mengerti. Kita lompat ke ayat 56. Ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, ya. 1 Korintus 15 ayat 54 ini kesimpulannya. Dan sesudah yang tidak dapat binasa ini mengenakan yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Artinya sesudah kita memakai tubuh kebangkitan yang tidak dapat mati, mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Yesus sudah menang. Amin. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Enggak ada, udah kalah dia di kebangkitan, udah kalah. Yesus sudah mengalahkan maut, makanya dikatakan di Wahyu, maut dan kerajaan maut sudah diserahkan. Maut dan kerajaan maut, kunci maut dan kerajaan maut sudah di tangan Yesus. Udah menang. Dikatakan di Wahyu pasal 3 itu. Ya, kunci maut dan kerajaan maut sudah di tangan Yesus. Ya, sebelum Yesus bangkit dari kematian, maut dan kerajaan maut masih di tangan iblis. Tapi ketika Yesus bangkit dari kematian, maut dan kerajaan maut sudah di tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Supaya kita mengerti kebangkitan Tuhan Yesus ini apa artinya. Hai maut, di mana semangatmu? Enggak mempan, itu artinya. Enggak mempan lagi, enggak ada semangat maut. Enggak mempan. Semangat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Elohim Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Perhatikan, kita sudah beroleh Kemenangan. Sudah menang kita atas maut oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan baik ayat ini. Tetapi syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Kita sudah menang, sudah diberikan kepada kita kemenangan yang percaya. Kalau orang lain yang belum percaya, mereka belum diberikan kemenangan itu. Kita sudah diberikan kemenangan itu. Ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Yes. Karena kita sudah tahu kita sudah menang, giatlah kita melayani Tuhan, beribadah kepada dan menyembah Tuhan. Ya, giatlah kita. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan jerih payahmu tidak Sia-sia. Ya, udah paham kan? Amin. Apa arti kebangkitan? Haleluya. Kebangkitan Tuhan Yesus kita rayakan hari ini apa? Mengalahkan maut. Mengalahkan maut. Ya, maut. Sengat maut adalah apa? Sengat maut adalah dosa. Udah mengerti? Haleluya. Belum dapat guys. Dengar, perhatikan baik. Yesus sudah mengalahkan Maut. Sudah menang berbangkit. Sengat maut adalah Dosa. Berarti Yesus sudah mengalahkan dosa. Dosa. Itu maksudnya. Yesus sudah mengalahkan dosa. Jadi begini, perhatikan baik. Kemenangan Yesus mengalahkan dosa sudah diberikan kepada kita. Kemenangan yang mengalahkan dosa itu. Jadi sebenarnya dosa itu tidak berkuasa sama kita. Pertanyaannya sekarang, kenapa orang Kristen masih dikuasai dosa? Sedangkan Tuhan sudah memberikan kemenangan atas dosa. Kemenangan mengalahkan dosa. Iya, karena tadi dikatakan maut sudah dikalahkan. Sengat maut adalah dosa. Kalau Yesus sudah mengalahkan maut, Yesus sudah mengalahkan dosa. Makanya dikatakan Yesus telah mengalahkan dosa di dalam daging yang dikuasai oleh dosa. Di Roma 8, ya.
Jadi orang Kristen sebenarnya bisa tidak berdosa. Kenapa? Sudah mengalahkan dosa. Kemenangan itu sudah diberikan. Tetapi syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kemenangan atas maut oleh Yesus Kristus. Ya. Jadi sebenarnya kalau ada dosamu, ada kelemahanmu, itu kecil itu sebenarnya, kecil. Karena Yesus sudah menang. Kita pun bisa menang atas dosa. Makanya kalau orang Kristen, perhatikan baik. Kalau ada kelemahannya dalam dosa-dosa tertentu, contohnya ada kelemahannya dalam marah, dalam ini, dalam apapun kelemahanmu, sebenarnya itu nggak ada lagi kuasanya, nggak ada lagi kuasanya itu. Itu kan karena Yesus sudah menang. Yang perlu kita minta apa? Kekuatan Tuhan. Kemenangan di kayu salib, kemenangan mengalahkan dosa, kebangkitanmu. Ya, makanya dikatakan Paulus apa? Yang kukendaki ialah mengenal Kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitannya. Yang kukendaki ialah mengenal kuasa. Apa artinya kuasa kebangkitan? Kuasa mengalahkan dosa. Jadi orang Kristen sebenarnya bisa mengalahkan dosa, bisa. Tapi kenapa orang Kristen masih sekarang banyak yang belum berdosa? Ya, yang kita peringati di hari kebangkitan ini, kemenangan kita mengalahkan dosa. Haleluya. Saya dulu merokok. Tapi kenapa saya bisa mengalahkan itu? Kenapa saya bisa mengalahkannya? Karena kemenangan Kristus, bukan karena kekuatanku. Bukan. Kalau dengan kekuatanku aku mengalahkan bisa. Ya, macam-macam dosa-dosa kelemahan kita juga. Ada yang dulu mungkin suka menggosip, ada yang dulu mungkin kelemahannya mencuri, ada yang kelemahannya dulu berzina, ada yang kelemahannya dulu berhala, ada yang macam kelemahan kita. Tapi kenapa bisa dikalahkan semua itu? Karena kemenangan Kristus. Bisa kita kalahkan. Jadi kita semakin hari semakin bertumbuh karena Kristus. Seperti khotbah minggu lalu, kepenuhan Kristus. Semakin bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus, semakin kudus. Itu kuasa kebangkitan. Jadi kalau kita mengenal kuasa kebangkitan, kita semakin kudus, semakin suci, semakin murah hati, semakin lemah lembut, semakin mengasihi. Itu ke sana ujungnya. Itu kuasa kebangkitan. Ya. Kita akan semakin ke arah kepenuhan Kristus. Mengenal Kristus dalam kepenuhannya itu kebangkitan. Ya. Bagaimana kita bisa ke sana? Kuasa kebangkitannya. Ya. Jadi gini, apa kelemahan kita, dosa-dosa kita, apa kelemahan kita? Katakan, Yesus sudah menang. Aku pasti bisa menang juga. Amin. Jangan kita mau kalah sama dosa. Kalau Yesus menang, kita bisa menang juga. Apa kelemahanmu? Macam kelemahan, macam. Akhir zaman ini, kelemahan yang paling apa di akhir zaman ini? Dosa seksual. Itu paling apa di akhir zaman ini? Hati-hati kita. Dosa seksual itu sangat merajalela sekarang. Ya, karena itu sudah dikatakan di Wahyu, sepertiga dari Bintang-bintang ditarik. akan diseret sekarang. Kalahkan itu, kalahkan. Yesus sudah menang. Lihat sekarang perzinahan, perselingkuhan di mana-mana. Media sosial itu yang diumbar terus. Ya, kalau kita nggak mengenal kuasa kebangkitannya, pasti kita terseret. Kuasa kebangkitannya. Yang kukendaki ialah mengenal Kuasa kuasa kebangkitan Kristus. Apa itu kuasa kebangkitannya? Coba Roma pasal 8. Sebagai ayat penutup, Roma pasal 8. Roma pasal 8. Apa itu kuasa kebangkitannya? Roma pasal 8. Coba. Kuasa kebangkitannya itu apa? Pasal 8 ayat 11. Roma pasal 8 ayat 11. Apa itu kuasa kebangkitannya? Ayo sama-sama kita baca supaya kita tahu apa itu kuasa kebangkitannya. Roma pasal 8 ayat 11. Roma pasal 8 ayat 11. Sama-sama kita baca yuk. 3, 2, 1. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati
diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh Rohnya yang diam di dalam Kamu. apa itu kuasa kebangkitannya? Roh Roh Kudus yang diam di dalam kami. Iya, itu kuasa kebangkitannya. Roh Kudus. Tapi iblis berhasil menipu banyak orang mengatakan Roh Kudus tidak perlu. Iblis berhasil menipu banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan Roh Kudus itu zaman perjanjian dulu itu waktu Tuhan Yesus itu sekarang nggak ada lagi. Zaman rasul-rasul. Hanya mereka menipu. Banyak hamba-hamba Tuhan tertipu. Roh Kudus nggak perlu, masa roh nggak perlu. Ya, saya bilang itu ajaran setan-setan yang mengatakan Roh Kudus tidak perlu. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus itu juga akan membangkitkan kamu. Apa tidak maksudnya? Roh Kudus itu yang bisa mengalahkan dosa. Memampukan. Iya, itu maksudnya. Tanpa Roh Kudus kau tidak bisa mengalahkan dosa, kau tidak bisa membangkitkan. Dagingmu akan berkuasa. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti Keinginan daging. daging. Gak bisa, gak ada cara lain. Tidak ada cara lain mengalahkan daging. Tidak ada. Ya. Makanya bersekutulah dengan Roh Kudus. Bersekutu dengan Roh Kudus ya. Tanpa persekutuan dengan Roh Kudus gak bisa kita bertumbuh. Gak bisa kita bertumbuh. Ya. Kalau orang belum banyak tahu firman, buat firman pun kalau gak ada Roh Kudus gak bertumbuh itu. Ya, Yesus datang supaya Roh Kudus dicurahkan. Itu firman Tuhan. Ya. Roh Kudus belum dicurahkan karena aku belum pergi kepada Bapa katanya. Haleluya. Ya, supaya Roh Kudus dicurahkan. Itulah yang kita rayakan hari ini, hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Ya. 40 hari Yesus nanti berbicara sama murid-muridnya. Baru setelah naik dia 10 hari kemudian baru turun Roh Kudus. Jadi berkesinambungan, Teratur. ya, perlu, ya. Jangan seperti ada satu gereja, mereka hanya meraih Roh Kudus hanya 10 hari, ada itu, hanya menunggu 10 hari mereka di situ meraih Roh Kudus, itu enggak lagi, ya ada juga kayak gitu gereja, itu enggak tahu ajaran dari mana, ya enggak tahu kita itu, hanya 10 hari aja katanya menanti Roh Kudus, itu enggak lagi, itu ajaran dari mana? Bersekutu terus dengan Roh Kudus, nggak ada dilarang mau berapa hari, terus, ya, terus bersekutu kita dengan Roh Kudus, ya. Apa kata Paulus di 1 Korintus 14? Aku berbahasa roh Melebihi kamu semua. melebihi kamu semua. Berani dia jamin dirinya lebih banyak, Amin. ya. Bisa kita bilang aku berbahasa roh lebih dari kalian semua, bisa? Enggak kan? Tapi Paulus berani. Ya, yuk mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa mengenal Engkau Yesus Juru Selamat kami, Roh Kudus yang menguatkan kami, memberi kami kemenangan Bapa. Kami rindu kebangkitan Bapa. Kebangkitan pertama itu bagian kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom untuk kita semua. Haleluya. Kita benar-benar diajar, bukan firman yang membuat ketakutan roh saja, tetapi sungguh kita dididik sesuai dengan kebenaran firman. Terpuji Bapa di surga, hari ini kita terima janji kebenaran, yaitu kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Haleluya. Ada kuasanya. Jadi artinya menjadikan Kristen pemenang. Amin. Itu maksudnya menjadi pengikut Tuhan Yesus yang berkemenangan. Haleluya. Jadi dengan kebangkitan Tuhan Yesus boleh kita katakan hidup kita berbeda, hidup kita berbuah. Jadi kalau dulu kita orang yang tidak mengenal, tidak mengerti, tetapi lewat firman Tuhan siang hari ini kita boleh diajari. Dengan bangkitnya Tuhan Yesus, kita ulang sedikit lagi ya. Jadi
kita merayakan benar ya, sesungguhnya hari ini hari yang paling besar dirayakan. Tetapi dunia hanya berbicara tentang kelahiran. Tetapi sesungguhnya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ada apa di dalamnya? Ada kuasa yang mengalahkan maut, ada kuasa yang mengalahkan kematian, ada kuasa yang mengalahkan dosa. Amin. Haleluya, itu yang sedang dikerjakan Tuhan Yesus. Haleluya, lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Sekarang kita hanya memperingati dengan arti begitu kita dengar kebenaran itu, bangkitlah kita. Apapun yang menjadi kelemahan, setiap kita punya kekurangan, punya kelemahan yang berbeda. Kelemahanku berbeda dengan saudara yang lain. Tetapi baiklah kita pertama-tama mengerti kelemahan kita itu. Kalau dulu saya sulit mengampuni, itu kelemahanku dulu. Ketika hidupku di masa lalu belum menerima Yesus menjadi juru selamatku, menjadi Tuhanku, aku sulit mengampuni keluarga besar dari ayahku. Tetapi begitu ku dengar kebenaran, haleluya, saya berdoa. Jadi di mana kemenangannya? Di saat kita berdoa sama seperti Tuhan Yesus tadi. Kenapa Tuhan Yesus mampu? Kenapa Tuhan Yesus bisa menang? Tuhan Yesus yang tidak dikuasai dosa, Dia sendiri membuat teladan, berdoa di Taman Getsemani, saudaraku. Amin. Di Taman Getsemani Dia katakan, karena pada saat itu Dia hanya sebagai posisi utusan. Dia tahu di mana saat itu posisinya. Dia tahu untuk apa Dia datang ke bumi. Dia tahu tujuannya untuk apa datang ke bumi, untuk penebusan. Dia tahu Dia harus mati di kayu salib. Makanya Dia berdoa. Tuhan Yesus sendiri berkata, kalau bisa lalulah cawan ini, karena begitu berat. Ini hanya sekedar contoh. Ada dulu di dekat rumah kita ini tertangkaplah yang mencuri kereta entah apalah ya, digebukin massa. Nah, sampai massa yang merasa pernah kehilangan menggebukin orang itu sehingga pencurinya itu mati di tempat. Nah, ketika saya melihat itu, saya nggak berani melihat darahnya, melihat siksaannya yang tadinya dia berlari sekuat tenaga untuk kalau bisa loloslah dari masa ini, tetapi dia ternyata tertangkap. Orang-orang yang dendam, orang-orang yang pernah kehilangan kesempatanlah menggebukin si pencuri tadi. Lebih daripada itu yang dialami Tuhan Yesus, dosa sekalian kita, kata Yesaya tadi. Kalau dikatakan sekalian kita semua orang, dosa sekalian kita yang ditanggungnya, yang dipikulnya. Hanya dendamnya masyarakat tadi dibikin terkapar satu manusia. Dendam sekitar satu daerah. Apalagi lah Yesaya 53 tadi berkata, dosa sekalian kita lah yang ditanggungnya. Aduh, betapa beratnya. Saking beratnya tidak bisa dilukiskan sampai Yesus berdoa gemetar sampai mengeluarkan titik-titik darah keringatnya. Haleluya. Jadi benar ya, saya bersungguh tadi firman Tuhan. Yesaya 53, 600 tahun sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan. Nubuat itu artinya pewahyuan suara Tuhan belum terjadi tetapi sudah diungkapkan oleh Tuhan. Haleluya. 600 tahun sebelum Yesus datang sebagai manusia sudah dinubuatkan di Yesaya 53. Satu pribadi yang mengarah hanya kepada satu pribadi, tidak ada tipu dalam mulutnya. Saya tertawa tadi, saya ingat saya masih ada bohong kecil, hanya untuk melindungi diriku. Siapa saja tadi yang pergi, takut saya tersinggung. Entah ya siapa tadi ya. Nah, tapi cepat-cepat saya minta ampun, karena jelas-jelas saya tahu siapa saja tadi yang berangkat. Takut saya tersinggung dia. Siapa tadi ya? Saya balik bertanya, enggak tahulah. Tapi jauh dari lubuk hatiku, ampuni aku Tuhan, karena saya
saya tahu, kalau iya, kalau tidak. Tapi karena hanya menjaga perasaannya, saya mengatakan siapa tadi ya? Tapi saya cepat-cepat minta ampun di hadapan Tuhan. Artinya apa? Tipu masih ada dalam mulutku. Hanya satu pribadi yang tidak ada tipu dari mulutnya. Benarlah Yesus adalah Mesias. Amin. Yesus adalah Mesias. Yesaya 53. Pribadi yang diungkapkan sebelum kedatangannya 600 tahun, sudah digambarkan satu pribadi yang sanggup dosa sekalian kita yang dipikulnya. Haleluya. Dia mati di antara penjahat-penjahat, tetapi maut tidak menguasainya. Haleluya. Terpuji nama Bapa di surga. Yesus Kristus tidak dikuasai maut. Lalu ada pertanyaan, kalau begitu Ibu Rebeka, kenapa kita harus meninggal? Ada yang pernah bertanya kepada saya, kalau maut tidak menguasai kita, lalu kenapa kita harus mati? Saya katakan, ini Yesus berbicara hal-hal rohani. Amin. Yesus Kristus berbicara hal-hal rohani. Yang dibawa Yesus kemerdekaan rohani. Yang dibawa Yesus raja secara rohani. Amin. Haleluya. Lalu kenapa kita harus mati, Ibu? Kalau kita terima Yesus Kristus, maunya kita nggak usah mati. Tubuh kita ini, fisik kita ini, kita terima dari orang tua kita yang pertama, Adam. Oke? Ini tubuh jasmani ini yang bisa dicubit ini, yang sakit ini, kita terima dari nenek moyang kita, Adam. Ketika Adam melakukan dosa, semua keturunannya dikuasai maut. Kalau tubuh kita ini pun berhenti di kuburan, persoalan kita tidak selesai sampai di situ. Jadi kalau ada yang bertanya, kalau begitu terima Yesus Kristus, maunya jangan mati. Ini upah dosa yang diperbuat Adam harus mati. Upah dosa ini harus mati. Tetapi kedatangan Yesus Kristus berbicara roh kita, yang berbicara ini yang perlu diselamatkan. Amin. Yang berbicara ini yang perlu diselamatkan. Sama seperti saudara, pernahkah kita bermimpi ketika kita tidur? Fisik kita di tempat tidur, fisik jasmani kita di tempat tidur, tetapi roh kita bisa sampai kemana-mana. Dalam mimpi, contoh kita dikejar-kejar musuh, dikejar-kejar ular lah, dikejar-kejar harimau lah. Fisik kita berada di tempat tidur, tetapi roh kita bisa capek. Roh ini yang capek itulah yang sedang kita pelajari sekarang. Kehidupan roh yang seperti dalam mimpi tadilah yang perlu kita pelajari. Kemanakah ujungnya kalau fisik ini berhenti di kuburan? Haleluya. Kalau fisik ini berhenti di kuburan, roh kita sudah menang bersama Yesus Kristus. Amin. Kenapa bisa menang? Karena kita terima, kita percaya. Kita percaya Yesus lahir, kita percaya Yesus mati, tetapi kita terlebih percaya Yesus bangkit menguasai maut, mengalahkan maut. Haleluya. Jadi dulu pernah orang berkata kepada saya, Bu, kalau demikian berarti kita tidak perlu mati. Sesungguhnya tidak perlu mati, tetapi ada orang yang takut mati, itu kadar dagingnya yang lebih besar. Kadar dagingnya lebih besar daripada rohaninya, makanya dia takut mati. Jadi kalau berbicara kadar rohaninya, saudaraku, tidak bisa disamakan. Sama seperti Stefanus, ketika dia memberitakan firman, tidak takut mati karena kadar rohaninya tinggi. Tidak takut taruh nyawa karena kadar rohaninya tinggi. Bagaimana orang yang masih diliputi dosa takut mati? Takut. Orang yang tidak ada sedikit pun hatinya mengasihi Tuhan, takut mati. Tetapi ketika rohnya lebih besar, dia menganggap kematian itu hanya pintu menuju kekekalan. Hanya pintu, saudaraku. Saya baca, bukan berarti saya mau langsung mati sih ini ya, bukan. Saya hanya menceritakan. Ketika ada seorang ibu bersaksi, dia kira-kira belum sampai 70 demikian. Dia sendiri di rumahnya karena anaknya mungkin lagi di luar atau apalah. Dia berjalan
pada saat itu fisiknya kurang bugar, kurang fit fisiknya. Lalu ketika dia berusaha untuk melangkah di tangga, tiba-tiba dia jatuh. Ketika dia jatuh, rohnya melayang. Tubuhnya tergeletak di tangga, tetapi rohnya mulai mengalami hal-hal kekekalan. Tubuhnya. Lalu dia melihat tubuhnya, lalu dia tidak merasakan sakit. Nah, tiba-tiba anaknya datang, melihat, memanggil orang tuanya, mama, dibawa ke rumah sakit. Dengan karunia Tuhan masih diberi kesempatan dia untuk kembali ke bumi, menyaksikan bahwasanya kekekalan itu ada. Lalu dia bersaksi, sesungguhnya kematian itu tidak mengerikan. Dikatakannya seperti itu. Sama seperti yang ku alami ketika aku terjatuh di tangga. Jujur, memang waktu aku hidup kembali 2 minggu pemulihan, untuk kembali dia bisa normal kembali. Tetapi sungguh pengalaman itu tidak bisa kulupakan. Sesungguhnya kematian tidak mengerikan. Bersama Kristus ya saudaraku. Kalau tidak bersama Kristus, kematian itu mengerikan. Haleluya. Lalu dia di sana bersaksi, menguatkan orang-orang. Kalau engkau yakin engkau dalam Kristus, sesungguhnya kematian tidak mengerikan. Kembali kepada awal tadi, Yesus bangkit hari ini. Tujuan kebangkitan Yesus ada kuasanya mengalahkan kematian. Artinya enggak mati terus entah saudaraku. Kalaupun fisik ini suatu saat berhenti di kuburan, yang berbicara ini kembali kepada Tuhan Yesus. Amin. Terpuji nama Bapa di surga. Sampai di sini kebenaran firman. Shalom kepada saudara kami yang ada di online. Ada tadi beberapa saya periksa ompong-ompong. Tuhan berkati ya orang tua kami yang ada di online. Haleluya. Saat ini kebenaran memerdekakan kita. Ada kuasa kebangkitan. Jadi kalau kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, bersemangatlah kita. Ada kuasa mampu mengalahkan dosa apapun kelemahan kita. Kalau dulu kelemahanku sulit mengampuni, kalau sekarang saya mendoakan banyak orang. Kudoakan, dulu aku dendam pribadi, sentimen pribadi kepada saudara-saudara dari ayahku. Kalau sekarang ku berkati semua keluarga dari orang tuaku, kudoakan satu-satu. Itu artinya ada perubahan di dalam Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Lain kali kita jumpa kembali. Shalom. Haleluya. Sampai jumpa. Haleluya. Mari kita